biasanya nih kita kan emak-emak terus itu ya yang datang kalau dari tim-tim lain, entah dari dia juga kadang emak-emak. Nah sekarang nih bapaknya CSC nih, bapaknya gitu katanya kalau saya tanya ke Mbak Ula itu bapaknya CSC. Pak Rusli, mohon maaf ini Maknel mau bacakan profilnya yang panjang bener ya ini reward-rewardnya nih. Ntar kalau 1 jam baca rewardnya doang gimana nih? Langsung aja ya teman-teman. Nama lengkapnya Pak Rusli Tonda, biasanya kami para leader tuh manggilnya Pak RT. Nah ini dia sama Buba biasanya kita panggilnya Pak RT, kalau sama teman-teman yang di tim CSC tuh dipanggilnya bapaknya CSC ya, bapak misalnya gitu. Biasa dipanggil Babe. Oh Babe, ya benar-benar. Bisa dipanggil Babe. Beliau seorang ayah dari 1 anak dan istrinya 1 aja ya Pak. Sampai maut memisahkan. Amin, amin. Mama itu kalau Sebenarnya ada disampaikan langsung kita bilang amin tuh langsung nyambung gitu ya. Iya benar. Nggak diajakin sekalian tadi Mbak Nuninnya Pak? Ada, kayaknya lagi sibuk komplainan gitu. Oh gitu, gitu ya komplainan diurusin istri, Iya di sini benar. bapak-bapaknya sama emak-emak yang lain gitu, Masya Allah. Dan prestasi yang diraih bersama istri, kenapa di sini bersama istri? Karena yang memulai duluan di dunia perbakulan online buku, khususnya ya direct selling, itu adalah istrinya Pak Rusli, yaitu Ibu Nunin. Dan sepertinya ini Mbak Lel kayak nggak asing loh nama Ibu Nunin ini meskipun belum pernah kayak ketemu langsung, belum pernah satu tim, tapi benar-betul namanya tuh kemarin pas dikasih tahu Bu Maria, "Mak ini nama Bu Nunin ini kok nggak asing banget ya, ini aku kayaknya udah pernah baca di mana." Ya iyalah dia itu nenek moyangnya direct selling gitu katanya. Oh pantesan ya, ini pantesan gitu prestasinya luar biasa. Oke prestasi yang diraih bersama istri mulai 2016, ada 2 tiket Grand Night Bogor, ada 2 tiket umroh, dan bonus tahunan 10 juta. Kemudian di tahun 2017 masih konsisten dapat 2 tiket umroh, 2 Grand Night dan trip Lombok, dan bonus tahunannya 10 juta lagi. Kemudian di tahun 2018 baru naik jenjang karir dari EPC menjadi EPD gitu ya Pak ya. Dan prestasinya adalah ini dia Masya Allah jadi best of the bestnya EPD loh guys. Jadi jangan disia-siakan ya kesempatan kali ini, siap-siapkan pertanyaan-pertanyaan yang live di FB bisa nitip pertanyaan di kolom komentar juga ya. Kemudian di 2019 Masya Allah makin panjang deretan rewardnya nih. Jadi best of the best EPD-nya Alkolam, kemudian ETL, runner up EPD-nya Cordoba juga Masya Allah. Banyak kali Pak, 4 tiket umroh, ada 2 tiket London. Capek jalan-jalan kayaknya nih ya Pak Rusli ya. Dan bonus Kepingin loyalty-nya lagi saya. 30 juta. Insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun nanti bisa naik lagi nih jadi GEPD ya Pak Rusli. Insya Allah, amin. Mohon doanya teman-teman ya. Amin, semoga diberikan yang terbaik, memegang amanah baru yang lebih besar lagi. Dan pada kesempatan kali ini Pak Rusli akan mendobrak kemustahilan. Kemustahilan apa? Kemustahilan untuk meraih impian emak-emak di sini yang bulan September ini merupakan bulan terakhir Dagdikdukduer. Apakah teman-teman akan mendapatkan umroh 1 tiket aja atau 2 tiket atau ke New Zealand, atau mau ke Turki, atau mau ke Labuan Bajo, pilihan ada di tanganmu. Tapi unitnya masih kurang 1.000, kurang 500, kurang 800, unitnya masih banyak banget yang kurang-kurang tapi ini tapi itu. Nah, nanti akan kita kupas tuntas bersama Pak Rusli. Pak RT siap? Insya Allah. Yang nyaman dulu duduknya Pak sebelum emak-emak pada tanya macam-macam nih. Silahkan. Apa langsung tanya jawab aja ya? Oh ya jangan dong. Jangan dong, kita udah nungguin Pak Rusli dari tadi kan. Silahkan Pak Rusli. Pak Rusli, punten. Pak Rusli ini ada materi yang disampaikan nggak? Kalau ada, saya jadikan host dulu. Oke, saya jadikan host ya Pak. Maklum Pak, ini hostnya cuma 1 doang soalnya. Oke, sama-sama. Ya. Kita kan efisiensi ya. Iya betul. Saya jadikan host ya Pak, izin ya. Oke. Oke, silakan Pak Rusli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya agak gimana gitu ya diundang sama Bu Nyai untuk sharing sama EPD lagi, sama EPC qualified-nya Masya Allah. Dan ini kok rame banget gitu ya. Masya Allah, luar biasa banget di timnya Bu Nyai. Makanya saya selalu ucapkan Alhamdulillah
syukurillah la haula wala quwata illa billah. Dan salam dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu Nyai gimana kabarnya Bu Nyai? Alhamdulillah baik Pak Rusli. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk teman-teman semuanya. Mohon doanya ya, mohon doanya. Mohon lecutannya untuk teman-teman ya Pak Rusli ya. Nanti saya siapkan pecutan kudanya. Oke, Masya Allah. Emang saya biasanya kalau kumpul itu memang apa ya, nasib saya memang kayaknya bersama dengan emak-emak gitu ya. Di CS juga gitu. Jadi di 3 raksa ini memang hampir 100% ya emak-emak ya. Dan memang kayaknya targetnya itu ya targetnya emak-emak gitu. Tapi ya ini tidak menyudutkan saya, tidak membuat saya down gitu ya. Bagaimana membina, bagaimana membersamai teman-teman, terutama di tim saya. Dan juga kalau misalnya saya diundang ini pertama kali saya diundang di Genki. Dan maaf ya, ini ada yang masuk di room. Apa saya terima atau gimana? Iya Pak, boleh diterima Pak. Terima aja ya. Maaf ya Pak, merangkap operator. Oh, enggak apa-apa. Kapan lagi kan? Oke, nggak apa-apa. Jadi apa ya judul kita yang mendobrak kemustahilan itu ya. Mendobrak itu berarti kita punya kekuatan powerful sehingga bisa mendobrak itu. Terus ada juga menembus itu. Kalau menembus itu lebih kalem sebenarnya. Tapi kalau yang ini kita pakai istilah mendobrak itu supaya karena waktunya katanya mepet banget ya. Tinggal 1 bulan untuk meraih impian teman-teman itu, impian untuk ada yang kepingin umroh. Saya yakin pada kepingin kan ya umroh ya. Mau, pengen dong. Pengen banget. Saya juga masih kepingin. Bahkan kepingin jalan-jalan juga itu. Pingin meraih semua impian-impian yang sudah kita tuliskan. Teman-teman saya yakin juga punya impian-impian itu. Nah, saya mau langsung ke slide aja deh. Pengantarnya nggak usah terlalu panjang ya. Judulnya sih mendobrak kemustahilan. Yes, I can. Gitu. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Cuma kadang-kadang masih ciut aja nyarinya. Nah, sebelum masuk ke situ, saya kepingin nge-share, bukan ini dulu deh. Ada video yang kita nyimak dulu deh ini sebelum masuk ke materi. Semakin banyak yang masuk ya. Sabar ya Pak. Pada antusias Pak. Santai. Okay. And some of you have thought of suicide. Some of you are in the darkest of darkest valleys. And I was there once too. I was 8 years old, depressed. 9 years old, even darker. At 10 years old, I came to the edge. And I thought to myself, there is no hope. At age 10, I tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water in my home. I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. The first 2 times I rolled over, I was trying to work out how much air I hold in my lungs before I let it out. The 3rd time, in my mind, knowing that I wanted to get out of here because of the bullying in my life, because I was going to be a burden to my parents and I had nothing to look forward to, I realized at that moment that if I actually went through with committing suicide, I would leave a greater burden for my parents than they already had. So when I saw in my mind my mum and my dad and my brother crying at my grave if I went through with it, that one thought saved me. The power of encouragement. You can save a person's life. You may have arms and legs, but unless you know 3 things. Number 1, who are you and what your value is? Number 2, what is your purpose here in life? And number 3, what is your destiny when you're done here?
If you don't know the answers of any of those three questions, you're more disabled than I. If I gave you $1 billion, would you be happy? If you gave me $1 billion, I'd be very happy. But then if my mum dies tonight, am I happy? No. But life is worth living when you find purpose. Nick, I don't know what my purpose is. I don't know. My parents want me to do this. My teachers want me to do that. My friends think that I should do this, and I don't know what to do. And you're torn, man. You don't know what to do. You have to make important decisions, man. You don't know what to do. Who do you believe? Follow your heart. If that's who you want to be, if that's what you want to do in life, then walk to it. One day at a time. You got to come to the truth of knowing who you are and why you're here. William Barclay, he said, the greatest 2 days in anyone's life, the day you were born and the day you knew why. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. It's 1 every 40 seconds. So many people tease each other. Oh, you know, you're too short, you're too tall, you look whatever. Different hair and all that. It doesn't matter. See, the thing is, when you're in school, when you're growing up in life, it actually sort of matters to people how you look. And then it matters to you because it matters to others. Why? Why does it matter how you look? Because if they don't like you, then who will? If they don't accept you, then who will? I know so many teenagers who look themselves in the mirror and wish that they had a different body. I want to ask you, what are you going to believe? Are you going to believe in yourself? Are you going to believe everybody else's judgment on you? Are you going to believe people when they say that you're a failure? No one really likes you. No one really cares about you. That's what this world is. I want to look like her. If I was taller, shorter, smarter, more popular, whatever you want. It's not enough. And the fear that we have is that we're going to be alone, that we're not good enough. And, you know, we have to change ourselves. You know, so many people put me down and say, Nick, you look too weird and no one's really your friend and you can't do this and you can't do that. And I couldn't change anything. It's not like just fixing my hair one day and everything's fine. It's not like, you know, just whatever. I couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs. I need arms and legs. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure, that I'd never ever be somebody who people would like or people would accept. And it was so hard, man. I thought to myself, I can't go on the soccer field like everybody else, and I can't ride my bike, and I can't skateboard and all these sort of things. And I started getting depressed. I thought, what kind of purpose do I have to live? I mean, are you just here to live to die? I mean, is there not a purpose for me? Is there not a purpose in life? And I had questions and no answers. And I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? They don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change and you got to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. Every single human being has value, and my value is not determined on how I look or what job I have or where I'm from, where I was born, how much money, all that stuff is nothing. And it's funny how the friends around you sort of determine who you are. You change yourself. You come to school. And everybody swore around me at high school, so I started swearing. Why? Because it's the cool thing to do. Everybody swears. So I don't want to be left out. And I want to be accepted, so I started swearing. You go to a party, everybody's drinking, so you drink. Why? Well, everybody else around me is doing a big deal. And you start losing yourself, and you start putting your security in temporary things. You start putting your happiness in things that won't last. You can get drunk all you like, but in the morning, you're going to be sober with a headache with the same problems.
Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. See, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. And just the fact that you're here should persuade you that you have another chance to get back up. And we have a choice, either to be angry for what we don't have or be thankful for what we do have. You have a choice every day you come to school to either tease somebody, gossip about somebody, or you can go up to them and encourage them. There's still hope. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? Today, I still have no arms, no legs. But everything's changed. When I'm 24 years old, 5-6 years ago, I was in California. And I never met anybody else like me. When I was 10 years old, I wish I would have met somebody like me. Never did. Didn't get that miracle. But at 24, in California, I saw a little boy with no arms and no legs, 19 months old, just like me. I knew he was going to be bullied. I knew he was going to go through depression. I knew he would feel alone. I knew that he would get worried if he's ever going to have a girlfriend and so on and so on. I got the father to bring him up on stage in front of 2,000 people. And everyone was crying. And it was a materialization of when you don't get a miracle, you can be a miracle for someone else. Oke, gimana teman-teman sudah menyaksikan ya videonya? Masya Allah. Ini saya juga nggak bosan-bosan menyimak video ini, karena akan ada selalu yang saya dapatkan dari menonton video ini. Kadang-kadang ketika saya menonton video ini, saya bangkit kembali, kayak semangat kembali gitu. Kalau misalnya lagi down gitu kan, pusing dengan berbagai komplainan misalnya, pusing dengan berbagai program pembina anak, dengan melihat video ini kadang saya semangat kembali. Nah, ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Pak RT, maaf suaranya agak jauh. Agak jauh ya? Sebentar. Bentar ya. Cek. Gimana? Masih jauh? Masih. Ke teman-teman gimana? Apa yang di aku yang jauh ya? Oh, masih. Masih ya. Bentar, ini tadi karena saya putarin video itu. Bentar.
Gimana? Sudah jelas nggak? Apa masih jauh juga? Udah jelas Pak Rusli Udah sekarang. jelas ya? Alhamdulillah. Iya. Kalau misalnya saya ngobrol panjang lebar terus nggak jelas juga kan agak Iya, gimana? benar. Oke teman-teman ya, seperti saya ulangi tadi pernyataan saya bahwa saya nggak pernah bosan ngelihat video ini. Berulang-ulang terus saya sampaikan, bahkan ini dalam sesi-sesi saya sharing dengan teman-teman yang lain ketika mereka butuh spirit, butuh semangat, maka video ini yang saya putarkan. Kenapa? Karena ada tiga pertanyaannya tadi. Siapa namanya? Nick apa Naik ya? Nick ya? Nick. Ada 3 pertanyaannya katanya. Yang pertama, siapa? Diri kita. Diri kita. Siapa dirimu katanya. Yang kedua, apa Tujuanmu. hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Dan yang ketiga adalah apa takdirmu kalau sudah tak ada? Apa takdirmu kalau sudah mati? Cuma 2 itu kan. Saya merinding kalau nyampaikan itu. Nah, bertanya pada diri saya itu, saya sendiri itu kok kayak takut gitu. Takut dengan pertanyaan itu. Katanya Nick tadi itu, kalau Anda tidak tahu atau tidak bisa menjawab pertanyaan itu, ketiga pertanyaan itu, maka Anda lebih cacat. Dari dia. Anda lebih cacat dari saya. Bikin merinding tuh Pak RT bagian itunya ya. Benar. Jadi ini yang luar biasa ini. Ini mesti, makanya di 3 rasa saya merasakan itu teman-teman. Saya merasakan di 3 rasa itu saya semakin semangat, saya semakin semangat untuk berbagi kepada yang lainnya, itu mengajak orang lain untuk sukses seperti yang kita rasakan itu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nyai. Selama ini saya sering mengundang Bu Nyai itu karena saya melihat Bu Nyai itu adalah sosok yang inspiratif juga ya. Dia dengan kerendahan hatinya gitu kan menyampaikan bahwa saya ini kalau saya merasakan kesuksesan sendiri maka tak ada gunanya gitu. Karena saya yakin Bu Nyai itu paham betul dengan apa yang disampaikan tadi si Nick itu. Yang kedua ya, yang banyak hikmah yang bisa diambil, tapi ini yang saya ambil yang poin-poin tertentu sesuai dengan tema kita kali. Yang kedua adalah kita hanya perlu lagi dan lagi, berusaha lagi, kemudian berusaha lagi, ikhtiar lagi dan seterusnya. Itu aja gitu. Masalah itu tercapai atau tidak urusan belakangan gitu ya Pak ya. Urusan Allah. Betul. Ya. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah sekarang ada 2 pilihannya. Anda berhenti atau terus melangkah. Itu 3 itu dari video ya, saya belum masuk materi. Nggak apa-apa atau cukup ini aja ya. Jangan dong Pak RT semuanya biar lengkap, nggak sepotong-sepotong kan. Oke, terima kasih Mak Leli. Mak Leli ini inspiratif banget juga buat saya ya. Beliau dengan pencapaiannya semakin meningkat ya. Saya suatu saat akan mengundang Mak Leli. Saya mau duluan ngundang Pak RT duluan ya. kok. Kembali ke screen. Dulu ini ada yang masuk lagi. Oke, saya kembali ke screen ini tadi. Saya pose saya seperti ini karena berharap apa yang saya sampaikan itu ya sesuai dengan teman-teman betul. Kalaupun enggak sesuai dengan ekspektasinya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke ya. Pembukanya adalah semua bisa terwujud, hanya butuh tekad kuat. Teman-teman bisa mencapai impian itu, tapi cuma butuh aja sedikit. Cuma tekad kuat itu aja dan konsisten untuk terus berjuang tanpa henti. Ini tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan riwayat hidup saya, kenapa reward saya sudah dapatkan, tapi itu sebenarnya bukan itu intinya teman-teman. Nah, apa sih impossible itu? Impossible, saya yakin kita samakan persepsi ya. Impossible itu atau
kemustahilan itu adalah sesuatu impian atau sesuatu kondisi yang menurut kita gitu ya. Itu aja katanya dia Ini dikasihnya mulangin duit dia doang yang udah dia bayar. Mbak Eva, tolong di-mute ya. Oke. Iya, saya biasa hilang konsentrasi kalau ada yang bersuara. Oh, maaf ya. Oke, saya lanjut ya. Saya yakin teman-teman sudah sepaham dengan saya bahwa impossible atau kemustahilan itu sesuatu yang sebenarnya menurut kita saat ini itu tidak mungkin tercapai. Ya Pak, sepaham dengan itu ya, teman-teman ya. Nah, saya ingin menyampaikan ini kisah itu, dan ini populer di Islam gitu, di agama kita. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan kapalnya. Bagaimana dia rasanya waktu itu orang mencemooh dia gitu. Mencemooh beliau, Nabi Nuh ini. Kenapa? Karena dia membuat kapal di atas pegunungan yang tinggi itu. Yang waktu itu menurut akal orang-orang zaman itu masih nggak mungkin gitu ya Pak. Nggak mungkin. Betul. Tapi ternyata ya itulah kuasa Allah. Benar terjadi, muncul air bah gitu ya, dan menenggelamkan semua yang ada di muka bumi. Cuma yang nggak tenggelam itu cuma kapal ini aja yang nggak tenggelam. Kapal Nabi Nuh dan memuat berbagai orang-orang yang beriman, iya. Beriman. Yang kedua, mana lagi nih? Kisah Nabi Musa. Nah, ini sering disampaikan oleh siapa? Pak Tahir ini. Kalau di sesi-sesi ODT itu ya. Iya benar. Ini tongkat Musa. Nabi Musa. Betul. Tongkat Nabi Musa. Waktu itu, ketika itu Nabi Musa itu dalam posisi terdesak. Betul. Terdesak, nggak tahu mesti seperti apa. Waktu itu nggak mungkin orang-orang Fir'aun atau siapa saja waktu itu nggak mungkin masih berpikiran nggak mungkin bisa lolos gitu, nggak mungkin gitu, dan nggak mungkin juga itu bisa membelah lautan gitu. Tapi ternyata bisa. Hal yang mustahil itu bisa terjadi, apalagi kalau cuma ngejar unit. Nah betul. Bisa. Itulah kisah kemustahilan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Apakah dengan kekuatan yang dimiliki Nabi Musa? Bukan. Dia cuma berikhtiar. Seperti yang dikatakan Nick tadi. Lagi dan lagi. Diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya, maka terbelah. Siapa yang berkuasa membelah itu? Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Apakah cukup berdiam diri saja? Tidak. Tapi dia memukulkan tongkat. Saya Nabi Ibrahim lagi. Masya Allah. Ini penuh insight nih. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, orang-orang sudah mengatakan, sudah mati. Udah hilang, udah jadi abu, udah jadi debu gitu. Nggak akan berbekas karena apinya begitu hebatnya. Begitu membaraknya api. Tapi apa yang terjadi? Allah mendinginkan api itu untuk tidak mengenai Nabi Ibrahim. Selamat. Bagi kita mungkin ini mustahil gitu ya. Bagi orang-orang dulu zaman itu mustahil. Tapi Allah yang berkehendak, jadi maka jadilah. Nyari kun. Cuma katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Iya betul. Ada kisah yang lainnya, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Mungkin nggak sih orang itu ketika ditelan oleh ikan gitu ya, di dalam perut ikan kemudian dibawa ke dasar lautan gitu, bisa selamat gitu. Rasanya sekarang juga kayaknya nggak mungkin gitu, kalau kita berpikir nggak mungkin gitu. Tapi itu kisah nyata dan itu terjadi.
atas kuasa Allah. Hal yang lebih besar itu terjadi, sudah pernah terjadi. Betul. Iya, itu ya. Nah ini, saya percepat nih. Kisah istri Nabi Zakaria dengan Nabi Zakaria sendiri. Beliau menginginkan keturunan karena usianya yang sudah sangat tua, tapi belum dapat keturunan. Sudah semakin tua gitu. Bahkan apa istilahnya itu? Udah menopause ya namanya. Ya, kalau perempuan menopause, Pak, sudah tidak mungkin lagi bisa karena sel telurnya sudah nggak ada. Lagi. Betul. Dan sebenarnya sudah putus asa, kayaknya nggak bisa. Tapi karena Nabi Zakaria berdoa gitu kan. Dan di dalam surah surah Maryam ya kalau nggak salah ya punya ya. Kisah ini disampaikan gitu. Dan saya teman-teman waktu sampai sekarang juga itu ya, kalau saya membaca surah itu yang berbicara tentang Nabi Zakaria dan istrinya itu, saya itu kadang nangis, apalagi kalau terjemahannya itu. Apalagi kalau orang yang saya dengar baca, kadang nangis dengan kondisi. Kenapa? Karena saya pernah mengalami. Hampir 10 tahun itu tidak dapat keturunan itu. Dengan istri saya tahun 2009 saya nikah gitu ya. Kemudian 2009, 2012 pernah ada tapi diambil lagi oleh Allah ketika berumur 9 bulan kandungan. Setelah itu enggak ada lagi. Nanti Allah berikan itu 2018. Sekarang anak saya umur 2 tahun lebih. Butuh penantian sekitar hampir 10 tahun. Baru Allah karuniai. Jadi makanya saya kesabaran ini Pak Rusli. Salah satunya adalah kesabaran. Nah, ini juga mustahil gitu. Mustahil pohon kurma, teman-teman yang sudah pernah lihat pohon kurma itu kan tahu ya kayak apa pohon kurma itu. Iya. Kayak pohon kelapa kokoh gitu ya. Dan iya benar. Itu kayaknya nggak mungkin kalau cuma di tendang-tendang gitu aja itu berguguran. Iya betul. Nggak kuat kayaknya. Iya benar. Nggak mungkin bergerak gitu ya. Iya benar. Tapi apalagi Masya Allah, perempuan. Apalagi perempuan dalam keadaan hamil dan lemah benar. Bunda Maryam bisa mendapatkan itu. Apakah kekuatan yang dimiliki oleh Bunda Maryam? Bukan, tapi karena keikhlasan dan kesabaran menerima takdirnya. Takdir. Dan tetap maksudnya itu adalah tetap berikhtiar. Ikhtiar benar. Ikhtiar. Urusan bisa tidaknya itu Allah. Bukan karena kita lagi down, wah nggak mungkin ini, nggak mungkin. Maka kalau teman-teman mengatakan nggak mungkin, udah jadi nggak mungkin. Iya benar. Tapi kalau teman-teman Bismillah, Bismillah mungkin, Bismillah mungkin. Bisa. Maka yang terjadi adalah bisa. Bisa. Allah sesuai prasangka hambanya ya Pak RT. Betul, Mak Leli. Terima kasih moderatornya keren banget ini. Ada lagi kisah yang lainnya. Ini kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini paling nggak masuk akal nih zamannya nih, sampai zaman sekarang kayaknya juga nggak masuk akal nih. Isra Mi'raj dan membelah bulan itu. Masya Allah benar. Membelah bulan ini penelitian sekarang itu menyatakan ya, ada riset itu mencari, oh memang benar bulan itu pernah terbelah katanya. Dengan keilmuan yang dimiliki, dengan metode yang dipakai. Katanya memang pernah terbelah. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba Allah, sebagai pemuluk ajaran Islam, mesti yakin dengan ini. Iya benar. Mesti yakin. Itu loh impossible banget, itu loh mustahil banget bisa terjadi. Tapi bisa terjadi. Itu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, wah itu kan Nabi, wajar dong Nabi seperti itu. Ada Allah yang menunjukkan jalan gitu kan. Ada Allah yang mendampinginya, wajar gitu. Pasti ada yang berpikiran seperti itu. Iya benar. Banyak Pak. Itu kan Nabi soalnya bertakwa.
begini begitu, kita kan bukan nabi. Nah, kayak gitu, Iya, Pak. benar, pasti akan seperti itu. Iya. Oke, saya mau ngasih kisah yang lainnya. Nah, Ada yang tahu Abdurrahman bin Auf? Ini ada orang kisah kaya nih. orang kaya. Tapi apakah ketika dia hijrah ke Madinah, dia masih tetap kaya? Ketika turun perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, semua harta yang dimiliki oleh Dihabiskan. sahabat Rasulullah ini, Abdurrahman bin Auf, itu ditinggal. Betul. Ditinggal, nggak ada Tidak di dibawa. bawah gitu. Hanya pakaian yang menempel di tubuhnya gitu. Kemudian dia berangkat. Kalau saya mungkin tak bawa ini dulu deh, dirhamnya sekian banyak, sekian kantong gitu kan, masih cukup untuk unta sama kuda saya bisa membawanya. Kalau saya berpikiran seperti itu. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak, ditinggalkan semuanya. Apa yang dia miliki di mana di Mekah itu ditinggalkan semua. Kemudian dia hijrah di Madinah, dia mulai dari nol. Apa yang dilakukan? Ya cuma itu tadi dia ke pasar, nyari pasar itu. Kalau kita sekarang pebisnis kan pasar kita itu ada di depan mata kita, ada di handphone yang kita miliki ini. Betul. Dan ternyata teman-teman, nggak butuh lama untuk jadi orang kaya di Madinah. Hanya butuh 6 bulan. Itu bisa menjadi orang terkaya loh di Madinah. Masya Allah. Dan itu mulai dari nol. Dan kisah Abdurrahman bin Auf ini, beliau ini bukan seorang nabi. Ya. Orang sahabat. Wah, tapi ini ada kan sahabat Rasulullah, wajar gitu ya. Pasti ada yang seperti itu lagi. Terus gimana dong saya jawabnya? Ini pembelaan bagi orang-orang yang kurang yakin itu ya, Pak. Banyak ngeles. Banyak alasan itu. Ya, pokoknya benar. intinya gitu dah. Kisah yang lainnya, kisah Jenderal Sudirman, bagaimana dia selamat dari tentara pasukan Belanda. Mustahil, teman-teman. Belanda ada sudah di depan mata, tapi ternyata dia bisa lolos dari Belanda itu. Kenapa bisa gitu? Karena nilai yang dia bawa selama ini. Dia dekat dengan Allah, dengan puasanya, dengan sholat lailnya, bahkan wudunya, dia tidak pernah tinggalkan. Ini luar biasanya karismanya dari seorang Jenderal Sudirman, sehingga ketika pasukan Belanda itu datang, dia bisa lolos. Siapa yang meloloskan? Bukan karena Jenderal Sudirman ini bersembunyi, bukan gitu. Tapi ditutup tabirnya itu ya, tabir Belanda ditutup gitu, sehingga nggak kelihatan. Di secara logikanya sih, kalau teman-teman pernah melihat film film dokumenternya itu, emang ya ada di situ gitu kan, tapi dikiranya bukan Jenderal Sudirman gitu, dikiranya seorang guru. Ya. Dan Masya Allah, ini kemustahilan itu. Kalau sudah semua dikembalikan kepada Allah, kita percaya atas kekuatan Allah, maka bisa terjadi. Betul. Ya, mungkin ada yang berpikir lagi, itu kan pahlawan memang sudah. Ngeles lagi ya, Pak. Ngeles. Gitu kan. Nah, ini saya yang sekarang, yang kekinian deh. Teman-teman tahu siapa ini? Yang punya Trans Studio, yang punya Tanjung. Trans 7 yang benar. Ini Khairul Tanjung. Kalau saya pernah membaca kisahnya ya, tolong saya dikoreksi kalau salah. Dengan omset yang dimilikinya sekarang, triliunan yang dimiliki sekarang itu, dia bermula dari jualan singkong kalau nggak salah waktu masa kecilnya gitu. Kemudian yang kedua, ketika dia mahasiswa, si Khairul Tanjung ini, Bapak Khairul Tanjung ini, Khairul Tanjung, benar ya? Khairul Tanjung. Jualan fotokopi, makelar fotokopian. Kalau saya baca itu, makelar fotokopian. Jadi teman-temannya itu kalau ada yang mau fotokopi, dia yang fotokopikan gitu. Nanti dia ambil selisihnya dari fotokopian. Makelar itu. Saya juga pernah seperti ini, teman-teman. Tapi saya bukan makelar fotokopian gitu.
saya makelar waktu itu, makelar kos-kosan. Jadi saya datangin. Jiwa bisnisnya sudah Saya ada dari datangin muda ternyata ya Pak RT. Saya datangin kos-kosan itu yang mangkrak, yang nggak ada penghuninya gitu. Ada yang 9 kamar kosong gitu. Saya datang itu, ada beberapa orang saya datang, ada beberapa kos-kosan itu yang saya datang dan saya tawarin gitu. Kosong ya Bu ya. Gimana kalau misalnya saya carikan mahasiswa? Katanya, oh iya boleh Mas. Nanti kalau misalnya ada yang masuk saya yang kasih Komisi. tipsnya gitu. Dapat komisi. Jadi satu kamar itu harganya kisaran 2005 ya, masih berapa puluh tahun yang lalu. Itu 500.000, ada yang 750.000 per tahun. Dan saya dapat 10% dari situ. Ya kayak 3 raksa lah kalau kita jadi reseller gitu ya. 10% berarti dapat 50.000. Kadang dia ngasih, ada yang ngasih 100.000. Lumayan waktu itu gitu. Udah besar. Lumayan banget. Tapi kalau dilihat dari komisinya Mak Leli saat ini Pak Rusli aja lah. Gitu. Jadi saya sih, dan saya juga berpikiran gini, ini Khairul Tanjung seperti itu, dia bisnis fotokopian gitu, makelar fotokopian bisa sukses seperti ini. Saya sih kepingin lebih gitu, karena saya makelar kos-kosan ya, lebih besar ya. Harusnya lebih besar dari Khairul Tanjung. Mohon doanya teman-teman. Semoga dimudahkan ya Pak. Bener, saya tuh suka celoteh gini tuh karena dari celoteh ini kadang-kadang benar terkabul gitu. Jadi iya benar. Saya mending afirmasi ya Pak, semacam afirmasi, dan banyak yang mendoakan jadinya. Benar. Nah ini tahu siapa ya? Waduh, ini kalau orang ganteng mah pasti tahu mak-mak tuh. Ini adalah Bapak Udo. Iya,